hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa Sunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang amat sangat pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar menyebabkan datangnya berbagai macam jenis azab yang beragam. Sebagaimana dalam kitab Al-Mu'jam Susunan Imam At-Tabrani, sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ma taffafa qaumun kaila wala bakhasu mizanan illa mana'ahumullahu al-qatar wa ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihimul maut wa ma dhahara fi qaumin ar-riba illa sallallahu alaihimul junun wa la dhahara fi qaumin al-qats yaqtulu ba'duhum ba'da illa sallallahu alaihim aduwuhum wa la dhahara fi qaumin amalu wa la dhahara fi qaumin amalu qaumi lut illa dhahara fihimul khasaf wa ma taraka qaumun al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar illa lam turfa a'maluhum wa lam yusma' du'a'uhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran ketika menjual barang, dan tidaklah mengurangi timbangan, kecuali Allah akan menahan curah hujannya untuk mereka. Kemarau nanti panjang. Dan tidaklah muncul perzinahan di suatu kaum, kecuali nanti akan banyak terjadi kematian. Baik kematiannya itu dengan bencana alam atau dengan wabah, seperti yang sedang kita alami ini. Dan tidaklah muncul riba yang begitu merajalela dalam kehidupan suatu kaum, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menimpakan penyakit gila, stres, depresi kepada mereka. Dan tidaklah muncul pembunuhan, saling bunuh satu sama lain dalam suatu kaum, kecuali Allah akan menyebabkan musuh-musuh mereka nanti akan menguasai mereka. Dan tidaklah muncul LGBT dalam suatu kaum, perbuatan kaum Nabi Lut. Ada hubungan sesama jenis di kalangan suatu kaum, kecuali Allah akan menimpakan al-khasaf kepada mereka, diamblaskannya mereka ke dalam tanah. Terjadinya banyak longsor, banyaknya tanah yang terbelah dan yang sejenisnya. Dan tidaklah suatu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kecuali amal-amal mereka nanti tidak akan diangkat, tidak akan diterima, dan doa-doa mereka pun tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, setiap jenis kemaksiatan
mengundang minimal satu jenis azab masih di dunia juga sebelum kelak di akhirat, termasuk ditinggalkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Berakibat amal-amal ibadah kita ditolak, doa-doa kita juga tidak dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Musnad Imam Ahmad dan juga yang lain-lainnya, hadis ini diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad hafazahu nafas, fa'araftu an wajhih an qad hafazahu syai', fama takallama hatta tawadda'a wa kharaja. Wa lasiqtu bil hujrah fasu'idal mimbar fahaminallaha wa athna alaihi thumma qala ya ayuhan nas innallaha yaqulu lakum. Ujungnya kemudian berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah berfirman kepada kalian, perintahkan oleh kalian kebaikan dan larang kemungkaran. Beramar ma'ruflah, bernahi anil munkarlah. Sebelum nanti kalian berdoa kepadaku, aku tidak akan ijabah doamu. Kalian minta pertolongan kepadaku, aku tidak akan menolong kalian. Kalian meminta sesuatu kepadaku, tapi aku tidak akan memberikan apapun kepada kalian. Lihat. Efek dari ditinggalkannya amar ma'ruf nahi munkar menyebabkan doa-doa kita tidak lagi dipedulikan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Umari, seorang zahid, inna min ghaflatika an nafsik wa iradika anillah antara ma yuskhitullaha fatatajawazuh wa la ta'muru fihi wa la tanha anhu khaufan mimman la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'a. Sesungguhnya di antara kelalaianmu terhadap dirimu dan berpalingnya kamu dari Allah adalah kamu melihat sesuatu yang Allah murkai. Ada kemungkaran yang sedang terjadi yang membuat Allah murka. Kamu lewat dia. Tidak memerintahkan apapun, tidak melarang apapun. Tidak memerintahkan kepada si pelaku kemungkaran untuk menghentikan kemungkarannya. Kenapa? Karena khaufan mimma la yamliku nafsi dharra wala nafa. Karena takut kepada orang tersebut. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan madarat ataupun manfaat sedikit pun. Yang bisa memberikan manfaat atau madarat itu Allah Azza wa Jalla. Tapi kamu takut kepada orang itu. Akhirnya tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Maka itu adalah bukti kelalaianmu terhadap dirimu dan berpalingnya kamu dari Allah Azza wa Jalla. Lalu dia berkata, man tarakal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar makhafatan minal makhluqin nuzi'at minhu ta'ah walau amara waladahu aw ba'da mawalih lastakhaffa bihaqqih. Coba perhatikan efek tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Dia itu direndahkan oleh orang, tidak lagi ditaati oleh orang. Siapa orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena takut terhadap sesama makhluk, akan dicabutlah ketaatan orang kepada orang tersebut. Seandainya dia memerintahkan anak-anaknya, memerintahkan hamba sahayanya atau pembantunya, niscaya mereka tidak mentaatinya. Mereka akan menganggap enteng ringan kepada hak-hak si orang yang memerintahkan tersebut. Jadi kalau orang tua memerintahkan kepada anaknya tapi tidak diturut,
melarang dari anaknya tapi juga tidak ditaati, melarang bawahannya, pembantunya tapi malah menentang, maka itu disebabkan karena dosa yang dia lakukan berupa tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkhutbah di hadapan manusia ketika beliau menjadi khalifah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Beliau berkata, ayuhan nas innakum tasluna hadhil ayah wa innakum tada'unaha ala ghaira mawadi'iha. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum. Wa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idha ra'aw zalima falam ya'khudhu ala yadayhi idha ra'aw munkar falam yughayyiruh yushiku am ya'ummakumullahu bi'iqabin min indih. Hai manusia, kata Abu Bakar, kalian membaca ayat ini tapi kalian fahami secara salah. Kalian memahami dengan pemahaman yang keliru. Ayat apa yang dimaksud? Surah Al-Maidah ayat yang ke-105. Dalam ayat ini Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jaga diri-diri kalian. Jangan sampai orang sesat, la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum. Orang-orang yang sesat tidak akan memberi madarat kepada kalian kalau kalian sudah memperoleh hidayah. Kalau kalian memperoleh hidayah, orang-orang sesat yang jauh dari agama Allah tidak akan memberi madarat kepada kalian. Ayat ini banyak disalahfahami. Ayat ini difahami secara keliru, yaitu sudah nggak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang sesat biarkan dia sesat, tidak akan membahayakan apa-apa kepada kita. Gitu. Kata Abu Bakar, keliru pemahaman itu karena aku mendengar Rasul SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat orang zalim, orang berbuat zalim, tapi tidak dicegah dari kezalimannya. Atau dalam lafaz lain, apabila mereka melihat kemungkaran, tidak dirubah itu kemungkaran dengan tangannya, maka tak lama lagi Allah akan meratakan azabnya kepada kalian yang langsung datang dari sisinya. Ini menunjukkan keharusan amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk nih, kalau umpamanya kemungkaran yang dilakukan tersebut di tengah orang-orang yang soleh, tapi orang yang soleh itu berdiam diri. Sekalipun jumlah orang yang melakukan amal ibadah lebih banyak daripada orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, tetap Allah akan turunkan azab secara merata. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Idza khafiyatil khati'ah lam tadurra illa sahibaha wa idza dhaharat falam tughayyar sarratil amah." Apabila sebuah dosa, sebuah kemaksiatan dilakukan secara diam-diam, tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, maka kemaksiatan itu tidak akan memberi madarat kecuali hanya kepada pelakunya saja. Orang lain enggak, karena orang lain tidak terkena kewajiban amar ma'ruf nahi munkar karena enggak tahu ada kemaksiatan yang sedang dilakukan. Kan ngumpet-ngumpet. Dan apabila sudah dilakukan secara terang-terangan tapi tidak dirubah
maka jadilah kemadaratan akibat dari dosa tersebut akan merata secara umum. Azab Allah akan Allah turunkan secara merata kepada semua orang. Termasuk orang-orang soleh yang ahli ibadah. Imam Ahmad menukil perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, tushikul qura an takhrab wa hiya amirah. Qil wa kaifa takhrubu wa hiya amirah? Qal idza ala fujjaruha abraraha wa sadal qabilata munafiquha. Kata Umar, tak lama lagi segeralah negeri-negeri akan hancur, akan binasa, padahal makmur, sejahtera, sandang, pangan, papan, seluruhnya terpenuhi, bahkan melimpah, sebentar lagi akan hancur. Ditanya, bagaimana mungkin dia hancur padahal sejahtera? Dijawab, apabila orang-orang durhakanya sudah menjadi pemimpin bagi orang-orang solehnya. Dan yang berkuasa adalah orang-orang munafiknya. Kabilah munafikin menguasai orang-orang jujurnya. Kalau sebuah negeri dipimpin oleh orang jahatnya, padahal masih banyak orang solehnya, itu akan hancur. Sekalipun makmur dari aspek duniawi, sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek geografi, semuanya itu mendukung kesejahteraan. Tapi karakter, attitude dari para penguasa itu nyebelin, maka akan hancur dalam waktu yang tidak lama. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, sayadharu syiraru ummati ala khiyariha hatta yastakhiful mu'minu hatta yastakhfiyal mu'minu fihim kama yastakhfil munafiqu fina al-yawm. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nanti orang-orang jahat di kalangan umatku akan menguasai orang-orang solehnya. Yang berkuasa itu orang-orang jahat, orang yang jauh dari Islam. Statusnya muslim, karena Nabi SAW menyatakan min ummati, syiraru ummati, orang-orang jahat di kalangan umatku berarti Islam. Suka salat, suka. Saum Ramadan iya. Umrah iya. Haji juga iya. Dia dari kalangan umat ini berkuasa. Dia sejelek-jelek manusia di kalangan umat ini. Selain suka ibadah, ya jelas. Mereka juga suka melanggar larangan Allah dan mengabaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menguasai negeri mereka, memimpin orang-orang soleh yang ada di bawahnya. Sehingga orang-orang mukmin di zaman itu ngumpat, bersembunyi, nggak memiliki kekuatan untuk berbuat sebagaimana ngumpatnya orang-orang mukmin pada hari ini di tengah-tengah kita. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dominanlah orang-orang solehnya. Orang-orang munafiknya 1, 2, tapi ngumpet-ngumpet. Nggak berani menampakkan batang hidung kemunafikannya. Pura-pura iman saja. Ngumpet-ngumpet mereka. Nanti kondisi berbalik. Orang mukmin yang keimanannya kuat akan ngumpet-ngumpet di tengah umat Islam yang dipimpin oleh orang-orang jahatnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ti zamanun yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubul milah fil ma. Akan datang satu zaman kepada umatku
Di zaman tersebut hati orang mukmin meleleh. Seperti melelehnya garam bila kena air. Qila, ditanya oleh seorang sahabat, mimma dzaka ya Rasulullah? Kenapa hal itu terjadi wahai Rasul? Apa yang menjadi penyebab terjadinya hal itu wahai Rasulullah? Dijawab, fima yara minal munkar la yastati'u taghyirah. Kenapa orang mukmin sampai meleleh? Karena orang mukmin itu melihat kemungkaran tapi angkat tangan, enggak mampu berbuat apapun untuk merubahnya. Apakah zaman itu sudah terjadi? Iya. Di zaman kita sangat terasa. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Jarir bahwa Nabi SAW bersabda. Ini yang saya singgung tadi. Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi. Hum azzu wa akthar mimma ya'maluh. Lam yughayyiruh illa ammahumullahu biiqabin. Tidaklah suatu kaum di tengah-tengah mereka dilakukan berbagai macam kemaksiatan, beragam kemaksiatannya. Padahal kaum tersebut lebih banyak yang mulianya, lebih banyak yang solehnya dibandingkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Pelaku kemaksiatannya sedikit. Lebih banyak orang-orang yang menjaga diri dari kemaksiatan. Tapi orang solehnya itu berdiam diri, tidak merubahnya. Rata-rata pelaku kemaksiatan ini vokal. Apalagi di zaman sekarang mereka mengekspos kemaksiatannya dengan bangga melalui media sosial. Tanpa punya rasa malu, malah bangga dengan dosa dan kemaksiatannya. Yang seperti itu sedikit, tapi vokal. Yang solehnya masih banyak, tapi berdiam diri. Illa ammahumullahu biiqabin, maka Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Apapun bentuk azabnya itu. Termasuk adanya COVID-19, ya. Azab dari Allah, iya. Apakah yang kena itu hanya orang-orang fasik, orang-orang munafik, ahli maksiat? Enggak, banyak yang solehnya juga yang terkena. Dalam Sahih Bukhari dari Usamah bin Zaid, ini efek dari kemaksiatan. Apalagi yang bermaksiat itu adalah orang-orang yang solehnya. Orang soleh bermaksiat ya, minimal dianggap soleh oleh orang. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya ini. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, yujau birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu aqtabuhu finnar. Fayaduru kama yadurul himaru birahah fayajtami'u alaihi ahlun nar. Fayaquluna ay fulan ma sya'nuk alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qal bala inni kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki
Termasuk juga wanita nanti yang karakternya, kelakuannya sama seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Hanya umumnya yang melakukan pekerjaan ini laki-laki. Wanita ada. Nanti datangkan seorang pada hari kiamat. Pelawang orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Terburai usus-ususnya di dalam neraka, waliyadzubillah. Dia muter, berlari-lari mengitari neraka seperti berputarnya himar di atas roha. Roha itu alat penggilingan gandum. Alat penggilingannya ada di tengah-tengah gitu ya. Kemudian diputar. Jadi si gandum tergiling. Yang memutarnya itu biasanya memakai himar. Himar diikatkan kemudian disuruh jalan muter gitu. Alatnya namanya roha. Himarnya mengitari terus alat itu, muter terus. Si ahli neraka tadi dengan usus terburai mengitari dalam neraka seperti memutarnya himar di atas alat penggilingan gandum. Seluruh ahli neraka berkumpul nonton orang ini. Mereka berkata, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dulu ketika di dunia ini seorang ustaz, seorang da'i? Bayangkan. Bukankah kamu dulu suka memerintahkan kami kepada kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Ini tukang amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa orang ini? Ya da'i, ulama, ustaz, mubaligh atau yang sejenisnya. Tapi kenapa masuk neraka dengan kondisi yang mengenaskan, usus-ususnya keluar terburai, berlari-lari menjadi tontonan seluruh ahli neraka? Apa jawab dia? Ya, dulu waktu di dunia saya suka memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan. Saya sendiri tidak melakukannya. Saya dulu melarang kalian dari kemungkaran, tapi saya masih melakukannya. Waliyadzubillah. Dosa enggak? Ya iyalah dosa. Ketika beramar ma'ruf nahi munkarnya, ya dia dapat pahala. Tapi ketika dia tidak mengerjakan yang ma'ruf yang dia perintahkan atau melanggar yang haram yang dia larang dari orang lain, itu terjerumus ke dalam dosa. Azabnya itu kayak begitu tuh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita, ustadz-ustadz kita dari nasib seperti ini. Malik bin Dinar berkata, dan ucapan Malik bin Dinar nukil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitab Az-Zuhad. Karena habrun min ahbari Bani Israel yakshi manzilahu ar-rijal wan nisa faya'idhuhum wa yudhakiruhum bi ayyamillah. Fara'a ba'dha banihi yawman yaghmizun nisa. Faqala mahlan ya bunayya. Mahlan ya bunayya. Fasaqata min saririh. Fanqata'a nikha'uhu wa asqatat imra'atuhu wa qutila banuh. Fa'auhallahu ila nabihim an ikhbir fulanan al-habar anni la ukhriju min sulbika siddiqan abada ma kana ghadabuka li illa an qult mahlan ya bunayya. Kata Malik bin Dinar,
Dulu ada salah satu pendeta atau ulamanya dari kalangan Bani Israel. Dia menutup rumahnya. Laki dan perempuan. Dia mengumpulkan orang-orang di rumahnya. Keluarganya. Lalu dia memberikan wejangan, memberikan peringatan, memberikan tausiah dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dengan syariat Allah. Suatu ketika dia ini melihat salah satu di antara anaknya ini mencela para wanita. Karena memang wanita tersebut melakukan kekeliruan atau kesalahan, dilarang dengan cara yang keras. Tapi yang ditegur bukannya wanitanya tapi anaknya ini. Dengan mengatakan mahlan ya bunaya. Mahlan ya bunaya. Tenang, tenang wahai anakku. Tenang, tenang. Biarkan, biarkan. Jangan dilarang. Jatuhlah dia dari ranjangnya. Terputuslah syarafnya. Lalu para istrinya pun mengalami keguguran. Terbunuhlah anak-anaknya. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi mereka, sampaikan tuh kepada si fulan yang alim tadi, bahwa aku tidak akan mengeluarkan dari tulang sulbimu orang yang jujur selama-lamanya selama kemarahanmu karena aku. Ketika ada orang yang memarahi orang lain yang melakukan kesalahan dimarahi karena aku, tapi kamu hanya berkata tenang, 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 biarkan, biarkan. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar malah yang dilarang. Allah turunkan azabnya kepada orang tersebut. Maka Rasul SAW wanti-wanti jangan sampai menganggap enteng terhadap kecilnya dosa dan kemaksiatan. Berkata Rasul SAW, iyyakum wa muhaqqirati dhunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yahlikanna. Hati-hati, kalian jangan meremehkan dosa, jangan menganggap enteng terhadap dosa. Karena dosa-dosa kecil itu akan bertumpuk, berkumpul atas diri seseorang sampai membinasakan orang itu. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Gunung itu yang sangat besar terdiri dari tumpukan pasir-pasir kecil atau kerikil-kerikil kecil. Lalu Rasul SAW memberikan perumpamaan tentang dosa-dosa tersebut. Kamathali qaumin nazalu arda falah fahadara sani'ul qaum faja'ala ar-rajul yantaliqu fayaji'u bil'ud wa ar-rajul yaji'u bil'ud hatta jama'u sawadan wa ajjaju nara wa andaju ma qadhafu fiha. Karena kata beliau, dosa-dosa kecil yang terus dilakukan itu taubahnya seperti suatu kaum. Orang-orang berangkat bebarengan, bersama-sama. Di suatu tempat mereka singgah, mereka istirahat. Tibalah saatnya makan, harus memasak. Masing-masing orang membawa hanya satu, mencari hanya satu kayu bakar. Satu kayu bakar, satu orang satu kayu bakar, satu. Sampai ditumpuk dan menjadi besar, menjadi banyak, menjadi api unggun. Satu orang satu. Ada 50 orang, 50 kayu bakar. Lalu ditumpuklah dan dinyalakan. Maka besarlah nyala api tersebut. Menghanguskan semua yang dilempar ke sana. Padahal yang dibawa oleh orang itu hanya satu batang kecil, satu aja.
Satu itu dari 1 orang. Dari 50 orang, dari 100 orang menjadi satu api unggun yang sangat banyak. Dan menyalakan api dengan nyala yang sangat besar. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, dia berkata, kata Anas nih, innakum, ini di zaman tabi'in. Nabi SAW sudah wafat. Sahabat masih ada dan para tabi'in sudah banyak yang lahir. Kata Anas apa? Innakum lata'amaluna amalan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'ar wa inna kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Itu zaman itu loh. Kebayang zaman sekarang tuh. Kata Anas, sesungguhnya kalian mengamalkan satu amalan yang menurut kalian amalan ini lebih kecil daripada rambut. Amalan buruk ini, amalan dosa ini ya kecil, yang lebih kecil daripada sehelai rambut. Tapi kami di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap amal buruk ini termasuk amal buruk yang membinasakan semuanya. Pantas di zaman Nabi dan para sahabat itu barokah Allah turun, kesejahteraan merata gitu ya. Karena mereka tidak pernah menganggap enteng terhadap dosa. Dianggap sekecil apapun, lebih kecil dari rambut, mereka anggap itu perkara yang membinasakan. Di zaman tabi'in orang-orang menganggap dosa tersebut lebih kecil daripada rambut. Nih lihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Fadakhalatin nar la hiya at'amatha wa la saqatha wa la hiya tarakatha takulu min khasasil ard." Ada seorang wanita diazab di dalam neraka karena kucing yang dia kurung sampai mati. Dia masuk neraka. Diazab. Bukan kucing yang masuk neraka, si wanita itu. Kenapa? Mungkin wanita itu jengkel karena si kucing itu mungkin nyuri dagingnya, nyuri makanannya, jengkel. Akhirnya ditangkap, dikurung. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dilepas untuk mencari makanan sendiri. Dikurung sampai mati, dikungkung, teu diawur, dicangcang, teu diparaban, barijeng teu dilepaskeun. Dia dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dilepaskan, mati. Mungkin itu dianggap kecil, tapi menjadi penyebab binasanya wanita itu. Dimasukkan ke dalam neraka dan diazab di dalamnya. Dalam kitab Al-Hilyah, susunan Abu Nuaim, Hilyatul Auliya, ada sebuah riwayat dari Hudzaifah, dia ditanya, fi yaumin wahid taraka Banu Israel dinahum. Suatu hari dia ditanya, kenapa Bani Israel meninggalkan agama mereka? Dijawab, la. Walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuhu wa idza nuhu an syai'in rakibuh hatta salakhu min dinihim kama yansalikhu ar-rajul min qamisih. Kata Hudzaifah tidak demikian. Tapi mereka itu dulu ketika diperintah sesuatu ditinggalkan itu perintah. Kalau dilarang dilanggar. Aneh kan? Yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang dilakukan. Sampai mereka terlepas dari agama mereka sebagaimana seseorang melepaskan bajunya. Dari sinilah maka kita mengetahui dosa kecil merupakan batu loncatan
untuk melakukan dosa besar, bahkan sampai kepada kufur dan syirik. Berkata sebagian ulama salaf, al-ma'asi baridul kufur, kama annal qiblata baridul jima, wal ghina baridul zina, wan nadhar baridul ishq, wal marad baridul maut. Kemaksiatan adalah batu loncatan menuju kepada kekufuran. Sebagaimana ciuman batu loncatan menuju jima. Dan nyanyian itu batu loncatan menuju zina. Kalau tadi ciuman menuju jima itu bisa halal suami istri. Tidak memiliki rencana untuk melakukan hubungan, tapi diawali dengan ciuman bisa berlangsung ke sana. Nggak masalah. Kalau halal. Tapi jima itu terjadi berawal dari cumbuan, dari ciuman. Nah, ghina, nyanyian, lagu, musik itu bariduz zina. Batu loncatan menuju zina. Pandangan, batu loncatan menuju isyq. Isyq itu mungkin bahasa kitanya, bahasa anak muda sekarang bucin. Naon bucin? Budak cinta. Kasmaran, rasa kangen, rasa rindu itu berasal dari apa? Dari pandangan. Dari tidak diamalkannya kewajiban ghadul basar. Maka siapa orang yang mengalami isyq, kasmaran atau bucin, ketahuilah dia sedang diazab oleh Allah Azza wa Jalla akibat dosa memandang, melihat. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengutip perkataan guru Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa rasa rindu, falling in love, jatuh cinta, itu azab Allah karena dilanggarnya satu ayat Allah. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada laki-laki mumin, kepada wanita mumin, tundukkan pandangan. Ini dilanggar Allah hukum dengan apa? Dengan isyq, dengan bucin, dengan falling in love. Itu tersiksa perasaannya dan jiwanya. Jangan dianggap itu anugerah. Bukan anugerah. Itu azab akibat apa? Akibat dilanggarnya ayat Allah Azza wa Jalla. Menderita enggak ada? Iya, menderitalah. Wal marad yuridul baridul maut. Dan sakit itu batu loncatan menuju kepada kematian. Dalam kitab Hilyatul Auliya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ya sahibadz dzam la ta'man su'a aqibatih wa lamma yatba'u dzam a'dhamu minadz dzam in amiltah. Qillatu hayaik mimman 'alal yamini wa 'alal shimal wa anta 'ala dzam a'dhamu minadz dzam. Dhahikuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika a'dham min adh-dham wa farhuka bidh-dham idza dhafarat bihi a'dham min adh-dham wa haznuka 'ala adh-dham idza fataka a'dham min adh-dham wa khawfuka min ar-rihi idza harrakat satra babika wa anta 'ala adh-dham wa la yadtaribu fu'adak min nadharillahi ilaik a'dham minadz dzam. Wahai pelaku dosa, wahai pelaku maksiat, jangan kamu merasa aman dari akibat buruk dari dosamu. Keinginan mengikuti dosa bila kamu lakukan itu lebih besar dosanya daripada berbuat dosa itu sendiri.
sedikitnya rasa malumu kepada orang yang ada di kanan dan di kiri ketika melakukan dosa, itu lebih besar dosanya daripada dosa yang sedang kamu lakukan. Umpama kita, jangan kita lah, naudzubillah. Seseorang melakukan dosa. Di kiri kanannya ada orang yang melihat orang itu melakukan dosa, tapi tidak malu kepada orang yang ada di kiri. Perasaan tidak malu dalam melakukan dosa itu dosanya lebih besar daripada dosa yang sedang dia lakukan. Umpamanya mabuk, itu dosa enggak? Dosa. Di kiri kanannya ada orang, dia tidak malu melakukan mabuk di hadapan banyak orang. Perasaan tidak malu itu dosanya lebih besar daripada dosa mabuknya. Nah, orang-orang wanita sekarang banyak mengumbar aurat tuh. Dosa nggak mengumbar aurat? Dosa. Besar apa kecil? Besar. Karena melanggar ayat Allah. Tapi dengan mengumbar auratnya dia tidak merasa malu dengan orang sekeliling. Bahkan merasa bangga. Lihat kulit saya mulus. Body saya seksi gitu ya. Bangga. Perasaan bangga terhadap dosa tersebut. Minimal tidak merasa malu terhadap dosa yang dilakukan. Lebih besar dosanya daripada dosa mengumbar aurat itu sendiri. Tertawamu ketika melakukan dosa, padahal kamu tidak tahu apa azab yang Allah akan turunkan kepadamu, itu lebih besar dosanya daripada dosa yang sedang kamu lakukan. Seseorang melakukan dosa sambil tertawa-tawa. Tertawa dalam melakukan dosa itu dosanya lebih besar daripada dosa yang sedang dia lakukan. Rasa senangmu ketika berbuat dosa lebih besar dosanya daripada dosa yang sedang kamu lakukan. Kesedihanmu ketika tidak melakukan dosa karena tidak mampu lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri yang ketika kamu sedang melakukan. Seperti sekarang, orang banyak melakukan dosa-dosa rutin ke tempat-tempat hiburan malam, ke tempat mabuk, tempat nyanyi-nyanyi, ya. Di masa pandemi ini ditutup, nggak boleh. Karena berpotensi menularkan COVID-19 ini. Lalu bukan kita lagi, amit-amit. Naudzubillah. Ada orang yang terbiasa begitu sedih. Aduh, saya mah tersiksa sama pandemi COVID-19 tuh. Gak bisa happy-happy di sana. Nah gitu. Happy-happy di sana dosa apa tidak? Ya dosa lah. Merasa sedih tidak lagi bisa melakukan itu lebih besar dosanya daripada happy-happynya di sana. Rasa takutmu terhadap tiupan angin yang menggerakkan tirai pintumu ketika melakukan dosa. Sehingga hatimu tidak tergerak, tidak berguncang sedikit pun. Dari penglihatan Allah kepadamu itu lebih besar dosanya daripada dosa yang sedang kamu lakukan. Seseorang melakukan dosa sendirian di kamar. Contohnya apa ya? Ngedrugs umpamanya, mabuk. Tiba-tiba tirai itu terbuka, terhembus oleh angin. Oh, dia takut. Dia takut digerebek, takut ada polisi, takut ada yang mengetahui gitu ya. Rasa takut terhadap sesama makhluk ketika melakukan dosa lebih besar dosanya daripada dosa yang sedang dia lakukan. Padahal ketika dia berbuat dosa itu Allah sedang mengawasi dan melihatnya.
Tidak hanya Allah, ada juga malaikat. Kiri kanan ada, depan belakang ada. Cuek, Allah dicuekin, para malaikat dicuekin, tidak malu, tidak merasa takut. Tapi pas gordengnya tersingkap oleh tiupan angin, dia khawatir, dia takut. Jangan anggap kecil sebuah dosa. Lihatlah, tahu nggak engkau dosa apa yang dilakukan oleh Ayub alaihissalatu wassalam, lalu Allah memberikan musibah kepada jasadnya dan dicabutnya, direnggutnya seluruh hartanya. Ayub itu orang kaya raya. Punya istri, punya anak. Orangnya sehat jasmaninya. Allah berikan musibah. Seluruh tubuhnya itu penuh penyakit. Sehingga dia disingkirkan oleh orang-orang. Hartanya sedikit demi sedikit habis. Oleh Allah Azza wa Jalla diberi musibah itu. Tahu nggak apakah penyebabnya? Istaghatha bihi miskinun ala zalimin yadrahu an falam yu'inhu wa lam yanhadh zalim an zulmi fabtalahu Allah. Suatu saat ada orang yang miskin meminta tolong kepada Ayub dari kezaliman seseorang, tapi oleh Ayub tidak ditolong dia. Ayub tidak melarang orang zalim itu dari kezalimannya itu tuh. Lalu Allah memberikan musibah dengan musibah yang super berat seperti itu. Oleh karena itulah maka berkata Bilal bin Sa'ad, wala yandur ila sighril ma'siyah walakin undur man asait. Jangan kamu lihat kecilnya kemaksiatan, tapi perhatikan kepada siapa kamu bermaksiat itu. Kepada Allah yang sangat agung, raja di raja. Nah, kepada dia kita bermaksiat. Sekecil apapun maksiat. Jangan lihat kecilnya maksiat. Lihat kepada siapa kamu bermaksiat itu. Berkata Al-Fudail bin Iyad, biqadri ma yasghuru dhanbu indak ya'dhumu indallah wa biqadri ma ya'dhumu indak yasghuru indallah. Kata Al-Fudail bin Iyad, semakin kamu anggap kecil suatu dosa, semakin besar dosa itu di sisi Allah. Semakin kamu menganggap besar sebuah dosa, semakin kecil dosa itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Masih kata Fudail bin Iyad, auhallahu ila Musa, ya Musa, inna awala man mata min khalqi iblis. Wa dzalika annahu asani wa inna ma'uddu man asani minal amwat. Allah mewahyukan kepada Musa, hai Musa, sesungguhnya orang atau makhluk yang paling pertama mati di kalangan ciptaanku adalah iblis. Yaitu ketika dia bermaksiat kepadaku, hanyalah aku anggap semua makhluk yang bermaksiat kepadaku, aku anggap dia ini mati. Mati jiwanya. Dan makhluk yang pertama mati di kalangan hamba Allah adalah iblis. Laknatullahi alaih. Raganya hidup tapi jiwanya sudah mati. Intinya, jangan pandang enteng kemaksiatan. Sekecil apapun dosa, maka itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ingat, peribahasa mengatakan karena nila setitik rusak, susu sebelangga. Susu yang sebelangga banyak itu rusak hanya oleh nila setitik. Ingat, saum lebih dari 13 jam berlapar-lapar berhaus-haus rusak
hanya karena seteguk air yang kita minum semenit 2 menit sebelum adzan maghrib. Hanya sedekuk. Ingat, keluar angin sedikit ketika tahiyat akhir dari sholat yang 4 rakaat. Sholatnya khusyuk. 1 rakaatnya memakan waktu 5 menit umpamanya. Karena panjang bacaannya, rukunya, sujudnya. 4 rakaat berarti 20 menit. Di rakaat terakhir sebelum salam keluar sedikit angin. Batal semuanya itu. Dianggap nggak sholat, harus diulangi lagi, wajib diulangi lagi. Sama wudhu-wudhunya juga. Ingat, sesuatu yang dianggap kecil bisa menghancurkan perjuangan dan pengorbanan yang sangat banyak. Dosa kecil mengundang azab Allah yang dahsyat. Ya, inilah penjelasan tentang jangan anggap kecil dosa-dosa yang kita lakukan karena akibatnya sangat dahsyat bagi kita. Insya Allah lanjutan dari keterangan ini akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas kajian yang disampaikan. Dan ikhwati wa azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa juga jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia dimanapun antum berada. Silakan bagi yang antum yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 022868662637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon di nomor 022868662637. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rahmat Pak Rahmat di Cibinong. Oh, Pak Rahmat Cibinong. Silakan Pak Rahmat, pertanyaannya. Saya mau bertanya, tapi di luar konteks, boleh nggak ya soal ilmu faraid? Ya, baik, silakan. Pak Ustaz Abu. Ya, silakan. Langsung saja Bapak. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz Abu Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustaz, ini tentang ilmu faraid, cara pembagiannya. Jadi kakak saya sudah meninggal, laki-laki. Nah, ini ada rumah orang tua yang rencana mau dijual. Orang tuanya sudah meninggal belum, Pak? Bapak saya sudah, tapi ibu masih ada. Nah, rumah ini milik Bapak, milik Ibu? Milik Bapak. Tapi sekarang di sertifikatnya itu jadi nama ibu dan anak-anaknya. Terus? Nah, terus kakak saya meninggal, laki-laki, bulan April kemarin. Nah, ini kakak saya meninggalkan anak 4 dan istri kedua tanpa anak dari istri kedua. Nah, istri yang pertamanya ini sudah meninggal lebih dulu. Tapi dengan istri kedua, almarhum tidak meninggalkan dengan istri kedua ini, istri kedua tidak punya anak dari almarhum gitu ya Pak Ustaz. Iya, baik. Silakan Bapak dilanjut. Nah, itu pembagian waris untuk rumah orang tua saya, itu istri yang keduanya ini dapat dari warisan kakak saya apa enggak ya Bos? Apa cuma buat anak-anaknya aja? Baik, ya, sudah, itu Pak? aja Pak. Iya, karena kan ya, yang saya tahu kalau dalam kompilasi hukum Islam itu ada harta bawaan, ada harta bersama. Iya. Ya, datanya cukup Pak ya. Iya. Makasih ya Pak Ustaz Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Rahmat ya di Cibinong. Barakallahu fiik di Bogor. Iya, di sini ada 2 kali proses pembagian waris, Pak. Jadi ketika ayah si pemilik rumah tersebut meninggal, harta peninggalan ayah menjadi harta warisan, termasuk rumahnya. Kalau ada selain rumah ya dihitung.
Mungkin ada tanah, mungkin ada uang atau ada perhiasan ya. Bagi 1/8 untuk istrinya, yaitu ibu yang sekarang masih ada, 7/8 untuk anak-anaknya. Dengan perbandingan anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Nah, termasuk kakak Pak Rahmat tadi yang laki-laki dapat. Karena dia masih hidup ketika ayah sudah meninggal. Jadi dapat dari harta warisan ayahnya. Termasuk dapat nggak bagian dari rumah? Ya dapat, dihitung. Kalau umpamanya harta warisan hanya rumah itu saja, ya rumah itu yang dibagi. 1/8-nya untuk ibunya, 7/8 dibagi ke anak-anaknya, laki-laki 2 bagian dari bagian perempuan. Ya. Uangkan saja, kalau umpamanya rumahnya bernilai 1 miliar, 1/8-nya untuk ibunya, 7/8-nya dibagi anak-anaknya, yang laki-laki dapat 2 bagian. Umpamanya katakanlah 2 laki-laki, 2 perempuan anak-anaknya itu ya. Karena 2 laki-laki dapat 2 bagian, anggap 2 kali lipat. Jadi anggap 4, jadi bagi 6 ya. Nanti setelah dibagi 6, anak perempuan dapat 1 bagian, anak laki-lakinya dapat 2 bagian. Gitu saja ya. 1/8 dari 1 miliar untuk anaknya, 7/8 untuk ibunya, 7/8 untuk anak-anaknya. Nanti untuk laki-laki 2 bagian dari hak perempuan. Nah, sekarang si kakak yang sudah meninggal sudah dapat bagian warisan dari ayahnya, termasuk dari rumah tersebut. Adapun anak dari kakak, berarti cucu dari itu nggak dapat bagian dari harta peninggalan kakeknya karena terhalang oleh adanya anak, ya. Apalagi menantu nggak dapat bagian apa-apa, ya. Tapi ketika kakak ini meninggal, harta kakak ini jadi warisan. Kebetulan ada 4 anak dan 1 istri. Istri yang pertama sudah meninggal, nggak dapat bagian karena sudah meninggal. Anak-anaknya dari istri pertama ya karena anak si kakak dapat bagian. Istri kedua dapat bagian 1/8. 7/8-nya untuk 4 orang anak itu tadi ya. Sama pembagiannya dengan yang tadi. Jadi istri dari kakak dan anak-anak kakak dapat warisannya dari harta kakak, bukan dari harta kakeknya, bukan ya. Demikian Pak Rahmat, wallahu alam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya, dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Ustadz tidak menyebutkan namanya, beliau bertanya, Ustadz ingin bertanya, jika wanita sholat fardu dan sholat sunnah di rumah, haruskah bergeser tempat juga seperti kalau kita sholat fardu dan sunnah di masjid, harus bergeser ke depan atau ke samping? Syukron Ustadz atas penjelasannya, silakan. Iya, Afwan, ini iya berlaku baik laki perempuan di masjid atau dimanapun, tidak diharuskan, tidak wajib, tapi dianjurkan, sekedar anjuran, baik di masjid, di rumah ataupun katakanlah di lapangan. Ketika kita umpamanya safar, datang waktu sholat, lalu kita sholat di mana saja di sana. Kemudian kita mau melakukan sholat sunat dengan sholat fardu, bergeser. Ya, dianjurkan. Baik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya, dimanapun, laki atau perempuan, di masjid atau di luar masjid. Salah satu hikmahnya adalah karena tanah yang kita jadikan sebagai tempat sujud kelak akan menjadi saksi di akhirat. Makin banyak tanah yang kita sujudi, makin banyak saksi untuk kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kembali ke penanya melalui pesan singkat. Bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya akhwat yang membuka aurat hingga usia lanjut, tapi di sisi lain dia membangun masjid? Apakah amal membangun masjidnya diterima? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustadz. Iya, wa jazakillahu khairan.
ketika seorang wanita membuka aurat, maka dia berdosa. Ketika wanita yang membuka aurat ini melakukan ibadah, selama amal ibadahnya itu memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah, ya ikhlas gitu ya, tidak riya, seperti infak dan sedekah ya, termasuk membangun masjid dengan ikhlas, termasuk sholatnya dia lakukan secara ikhlas, khusyuk, mutabah, ya diterima ya. Diterima, amal ibadahnya tetap diterima, dan ketika dia melakukan dosa dicatat sebagai sebuah dosa. Apakah dia nanti akan ke surga atau ke neraka? Dosa punya, pahala juga punya. Ya semua orang begitu. Kita semua punya pahala, mudah-mudahan. Tapi dipastikan punya banyak dosa. Kita sering melakukan amalan-amalan yang Allah janjikan surga. Tapi kita juga suka melakukan amalan-amalan yang diancam dengan ancaman neraka. Matinya dalam keadaan demikian. Apakah ancamannya kena, kemudian janji Allah juga kena? Itu tergantung, nanti dikalkulasi, ditimbang antara pahala dan dosa. Apakah dosa yang sudah dilakukan itu ditobati atau tidak? Kalau nggak ditobati, apakah ada faktor penghapus dosa tersebut atau tidak? Kalau ada, ya terhapus. Kalau tidak ada, utuh. Sampai ke akhirat nanti ditimbang antara saldo dosa yang tercatat, yang masih dicatat, belum ditobati, tidak terhapus oleh amalan-amalan penghapus dosa. Nah nanti itu utuh sampai di akhirat, nanti ditimbang dengan pahala. Apakah pahalanya batal apa tidak? Sebab banyak pembatal pahala. Orang yang umpamanya ketika melakukan amal baik ikhlas ya, diterima. Besok lusanya, sebulan 2 bulan kemudian diekspos di media sosial atau terhapus. Ketika melakukannya dia ikhlas. Sebulan kemudian diapain? Diekspos. Sebulan yang lalu saya bangun tengah malam. Saya berwudu, lalu saya sholat. Nikmat banget umpamanya. Ketika itu dilakukan benar-benar ikhlas. Tapi karena gaul yang salah, ya, dia melihat postingan kawannya begitu bangga dengan amal baik, dia terpancing melakukan hal yang sama. Akhirnya dia ingat-ingat, apa ya, saya nggak mau bohong sih, apa ya ibadah yang pernah saya, ingat pernah tahajud sekali 2 rakaat, diekspos, terhapus. Nah nanti dikalkulasi, ditimbang mana yang lebih berat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan selamat dari api neraka, berada dalam kehidupan yang senang. Tapi siapa yang ringan kebaikannya, lebih banyak kedosanya, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya nanti di neraka hawiyah. Jadi semuanya dikalkulasi secara adil. Ya, kalau ada amal baik yang memenuhi syarat-syarat diterimanya amal tersebut, tetap diterima. Dan ketika orang tersebut melakukan dosa dan kemaksiatan, tetap dicatat sebagai dosa dan maksiat, dan nanti akan diperhitungkan. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang kembali kepada para pendengar dan pemirsa, juga jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Ustaz mau bertanya tentang waris. Ya, karena udah masuk ya udah terlanjur. Silakan. Gini Ustaz, bapak saya masih hidup. Nah, terkait waris, bapak saya berwasiat bahwa nanti ketika bapak saya meninggal, warisnya itu dibagikan rata gitu dengan anak laki-laki dan perempuan. Sementara di Al-Quran kan bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan ya, tapi bapak saya minta disamaratakan.
Nah ini minta solusinya Ustaz, apakah wasiat didahulukan ataukah hukum waris yang didahulukan? Nah itu yang pertama. Yang kedua masih berkaitan tentang ini juga Ustaz, tentang waris juga. Bapak saya minta untuk harta waris ini didahulukan dikasihnya ke kakak Ana yang paling jauh rumahnya. Jadi dikasih sekarang pas Bapak Ana masih hidup. Jadi nanti ketika Bapak Ana meninggal dan pembagian harta waris, kakak Ana yang sudah dapat itu nggak dapat lagi. Itu karena udah didahulukan pemberiannya. Nah kalau seperti itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah boleh? Taib. Nah cukup jelas ya Ustaz. Jelas. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khair wa fiki barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ketika Bapak masih ada, boleh berwasiat, tapi tidak boleh ke ahli waris. Karena ahli waris itu nanti akan dapat bagian dari harta warisan. Sesuai dengan ketetapan syariat tentang hal itu. Oleh karena itu, ketika ahli waris memperoleh wasiat, maka tidak boleh dia menerimanya. Dan tidak boleh wasiatnya itu dilaksanakan. Nabi SAW menyatakan, la wasiyatal waris. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Kalau itu ada wasiat, maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Karena itu akan menggugurkan hukum Allah dalam hal warisan. Ya. Itu yang pertama. Tidak boleh berwasiat ke ahli waris. Kecuali wasiatnya bukan ke ahli waris. Umpamanya kalau saya mati, 1/3 dari harta saya tolong sumbangkan ke masjid. Maka boleh dan wajib ditunaikan. Pas meninggal, pertama hutang yang ada dilunasi, yang kedua wasiatnya dilaksanakan. Nanti sisanya baru dibagi-bagi sebagai harta warisan. Atau mungkin orang ini punya anak angkat yang disayangi, dikasihi. Tapi anak angkat bukan ahli waris. Lalu dia berwasiat, kalau saya mati kasih anak saya ini sekian. Maka wajib ditunaikan. Ya, itu pertama. Jadi kalau nanti si ayah ketika masih hidup berwasiat, kalau ayah mati bagi rata semua, nggak boleh dilaksanakan. Tidak boleh ditunaikan. Karena itu akan menghapuskan hukum Allah tentang pembagian warisan. Ya, ini yang pertama. Kedua, kalau umpamanya si ayah ketika masih hidup mau memberikan hak waris kepada anak yang paling jauh. Diberikan sekarang ketika masih hidup. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Warisan itu disebut dengan sebutan tirkah. Tirkah itu harta peninggalan orang yang sudah mati. Kalau membagi-bagi sebelum mati itu bukan warisan tapi hibah. Boleh nggak ayah memberi hibah kepada anak-anaknya? Boleh. Jadi sebelum meninggal umpama ayahnya itu memberi harta, memberikan hartanya dibagi-bagi kepada anaknya. Tapi wajib adil. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan di kalangan anak-anaknya. Yang itu dikasih, yang ini enggak. Nanti yang enggak dikasih, dia akan kecewa, akan merasa dianaktirikan dan yang sejenisnya. Menimbulkan madarat. Tidak boleh. Jangankan begitu atuh ya. Nabi SAW melihat ada seorang sahabat, kemudian datang anaknya, lalu disambut, dipangku, dicium, kemudian dipangku. Kemudian datang lagi anak yang kedua. Dia diambil, dipangku, tapi tidak dicium. Yang satu dicium, yang ini enggak. Kata Rasul SAW, kamu tidak berbuat adil kepada anakmu. Dalam hal ciuman. Nanti si anak ini akan melihat, kenapa si adek dicium saya? Tidak, padahal sama-sama anaknya. Bisa sakit hati? Iya, bisa sakit hati. Apalagi harta warisan yang sangat peka. Menyangkut harta, menyangkut hal yang peka, yang sangat sensitif.
Jadi berbuat adil ya. Jadi kalau mau memberi bukan warisan kalau dia masih hidup, tapi hibah. Maka tidak boleh umpani bagian warisan kamu sekarang saya kasih. Kalau saya mati kamu nggak boleh nuntut lagi. Nggak boleh seperti itu. Pertama dia masih hidup. Maka harta yang diberikan hibah bukan lagi warisan. Kedua, amat sangat mungkin ini ya. Hartanya itu nanti habis sebelum dia mati. Umpamanya nih anak yang paling jauh dikasih dulu sekian. Bapaknya ini si pemilik harta ini masih lama hidupnya. Terus tak mustahil sakit, lalu butuh biaya, lalu hartanya diambil, habis lalu mati. Yang itu sudah dapat bagian waris lebih dahulu, yang anak-anak yang masih yang lainnya nggak dapat apa-apa. Bisa aja begitu? Ya sangat mungkin. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin saja anak yang sudah dapat warisan itu meninggal lebih dulu, mungkin. Kita nggak tahu usia. Oleh karena itu tidak boleh harta warisan dibagi-bagi ketika masih hidup kepada ahli waris. Kalau itu dilaksanakan bukan warisan. Tapi hibah boleh. Tapi harus adil kepada seluruh anak-anaknya ya. Oleh karena itulah maka kalau mau memberikan hibah sekarang berikan ke semuanya. Tapi kalau ini warisan nggak perlu si orang tersebut berwasiat. Biarkan itu urusan orang-orang yang masih hidup kelak setelah dia mati ya. Gak perlu mikir-mikir bagaimana cara pembagian warisan dari hartanya, gak perlu. Biar itu urusan anak-anaknya yang kelak masih hidup karena ada aturan yang jelas dan gamblang. Tidak perlu ikut campur nanti warisannya harus gini-gini. Loh ini ayat Allah dikemanakan tentang warisan kalau begitu ya. Jadi demikian wallahu a'lam bishawab. Ya cukup sampai di sini, waktunya sudah cukup. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.